Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berikan langkah-langkah cara sortir atau cek nomor HP apakah terdaftar di WA atau tidak dengan menggunakan aplikasi Dewa. Ya, jadi bagi teman-teman yang punya database nomor HP banyak, terus kemudian mau di broadcast atau mau dikirimi pesan lewat WA, maka alangkah lebih baiknya kita cek nomor itu terdaftar di WA apa enggak. Karena kalau tidak terdaftar atau mungkin sudah ganti nomornya, itu otomatis tidak bisa terkirim ya. Jadi di dalam aplikasi Dewa itu ada fitur untuk cek WA-nya apakah aktif atau tidak. Nah, langkah-langkah yang perlu disiapkan adalah pertama, kita harus menyiapkan sheet database nomor HP-nya dulu. Ya, jadi kita harus menyiapkan. Jadi nanti untuk database-nya itu disiapkan dalam bentuk file Excel ya. Terus untuk penamaan nama sheet-nya itu tidak boleh pakai spasi. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah punya database. Nanti untuk teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi Dewa, untuk database-nya taruh di file server ini ya, file server XLSX. Silakan dibuka. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di dalam file servernya. Terus kemudian silakan buat sebuah sheet ya, sebuah sheet baru. Di sini tambahkan saja sheet yang lain, tambahkan. Terus kemudian untuk penamaan sheet-nya itu tidak boleh pakai spasi. Namanya bebas ya, namanya bebas mau cek WA atau WA1, WA2 dan seterusnya. Itu bebas. Cukup pakai karakter huruf saja, jangan pakai angka ya. Jadi cukup pakai huruf misalkan Jakarta, terus Bandung atau mungkin cek WA ataupun yang lain. Jangan pakai angka ya, pakai huruf saja. Seperti ini, tidak boleh pakai spasi. Itu pertama, untuk penamaan nama sheet-nya tidak boleh pakai spasi. Terus kemudian selanjutnya adalah siapkan kolom ya di dalam kolom ini. Itu penamaan kolomnya itu wajib sama dengan yang ini. Jadi ada kolom ID, ada kontak, ada name, status, kategori, deskripsi, email, dan website. Jadi untuk penamaan kolom itu wajib sama dengan ini. Silakan teman-teman nanti kalau mau membuat sebuah database baru, namanya disamakan dengan ini ya. Disamakan aja. Jadi jangan dibedakan, jangan dihapus atau ditambah, jangan. Jadi biarin saja kolom pertama adalah ID, kedua kontak dan seterusnya sampai ke website. Samakan dengan yang ini. Itu penamaan kolom. Terus kemudian setelah dinamai kolomnya, terus kemudian di kolom pertama yaitu kolom ID isi dengan nomor urut. Jadi nanti kalau teman-teman punya banyak nomor HP, silakan untuk ID ini adalah nomor urutnya. Jadi 1 sampai berapa, mau sampai 100, sampai 200, sampai 1000, 2000, itu silakan diurutkan saja dari 1 sampai berapa. Ya. Jadi jangan disamakan tapi dibedakan. Tidak boleh sama untuk ID-nya. Setelah ID-nya sudah ada atau diisi dengan nomor urut, kemudian di kolom kedua yaitu kolom kontak. Nah, kolom kontak ini diisi dengan nomor HP. Nah, untuk nomor HP-nya itu formatnya adalah 628 dan seterusnya. Ya. Nah, di sini untuk formatnya itu tidak boleh pakai spasi, tidak boleh pakai karakter yang lain. Ada karakter plus, karakter min itu nggak boleh. Ya, jadi formatnya adalah 628 dan seterusnya. Di sini ada keterangan yang tidak boleh, formatnya adalah yang seperti ini. Ini tidak diperbolehkan. Pertama ini ada plusnya, terus ada spasinya, terus pakai 08 bukan 62, ini nggak boleh. Terus ada spasinya, nggak ada kosongnya, ini juga nggak boleh. Jadi diperhatikan untuk formatnya itu harus 628 dan seterusnya. Ya, jadi format yang diperbolehkan 628 dan seterusnya. Kalau yang modelnya seperti ini, ya ini kan, ini tidak diperbolehkan ini. Untuk 1, 2, 3 ini karena ada karakter plus, ada karakter minnya. Nah, ini harus dihilangkan dulu. Nah, untuk menghilangkannya silakan bisa di find and replace atau mungkin diambil karakter tengahnya pakai formula mid itu bisa. Ya. Ini saya coba pakai replace. Yang di replace adalah karakter min ya atau strip. Nah, strip ini di replace dengan apa? Replace-nya dikosongi saja, jangan dikasih apa-apa. Replace all. Maka otomatis minnya atau tanda stripnya itu akan hilang. Terus kemudian tanda spasi. Nah, saya kasih spasi, replace all, nanti spasinya hilang. Terus di sini di bagian depan ada tanda plus. Nah, plusnya diganti dengan kosong juga di sini, sehingga nanti tanda plusnya akan hilang. Nah, seperti ini. Kayak seperti ini ya. Jadi format yang diperbolehkan adalah yang seperti ini. Kalau yang ini seperti ini, gimana caranya?
Ya tinggal kita tambahkan 62 saja di depannya. Angka 0-nya ini diganti dengan 62. Tapi jangan manual satu-satu ya, karena kalau datanya banyak, yaitu ya otomatis lama banget ya, kelamaan. Itu pakai formula saja. Nah, untuk formulanya itu seperti ini. Sama dengan tanda petik 2 seperti ini. Terus 62, tanda petik 2, dan. Nah, seperti ini. Jadi nanti di depannya itu pakai 62. Terus kemudian formulanya itu adalah pakai mid. Mid itu pengambilan karakter dari karakter tengah ya. Jadi di sini mid, ambil dari sini. Terus dari karakter keberapa? Saya ambil dari karakter kedua, yaitu angka 8. Dari karakter kedua, terus berapa karakter? Nah, berapa karakternya ya sejumlah jumlah nomor atau digitnya ya. Misalkan kalau maksimalnya kan 13, ya sampai 15 saja nggak apa-apa. Kalau sudah tanda kurung, enter. Nah, seperti ini jadinya nomornya, formatnya sudah sesuai. Pakainya format 62. Nah, ini tinggal dikopikan ke sini saja. Terus berikutnya yang ini, yang nomor 8, 9, 10, 11. Nah, ini kan belum ada 62-nya, berarti tinggal ditambah dengan 62 saja, pakai formula lagi. Sama dengan tanda petik 2, 62, tanda petik 2, dan. Nah, nanti ditambahkan dengan ini langsung. Nah, ini kan. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau yang ini, gimana caranya? Ini berarti dihilangkan tanda stripnya, pakai find replace lagi. Replace. Di menu find ya, ini find, replace. Terus yang di replace adalah yang karakter spasi. Di sini di bagian find what-nya pilih atau diisi dengan spasi. Terus untuk replace-nya dikosongin aja. Terus replace all, maka otomatis untuk tanda spasinya akan hilang. Oke, terus kemudian untuk yang ini, yang ada nolnya, berarti karakternya atau formulanya sama dengan yang ini. Dikopikan saja. Nah, terus kalau yang ini, samakan dengan yang ini. Nah, intinya untuk penamaan atau pengisian kontak, itu pakai format 628 dan seterusnya, tanpa spasi, tanpa karakter plus, min, itu nggak ada. Ya, seperti ini semuanya. Kayak seperti itu. Ini adalah panduannya. Nanti untuk formula ini saya cantumkan di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Kalau misalkan formatnya belum sesuai. Oke, seperti itu. Jadi format kontaknya harus sama dengan yang ini. Terus untuk kolom name, status, kategori, deskripsi, email, dan website, ini biarin saja kosong nggak apa-apa. Yang penting ada kolom ini ya. Walaupun isinya kosong nggak apa-apa. Yang penting ada kolom seperti ini. Oke, ini untuk penulisan nomor HP-nya. Terus kemudian silakan masuk ke menu Grab kontak. Lah ini di aplikasi Dewa ya. Nah, saya sendiri sudah menyiapkan ada sheet baru. Di sini ada WA1, sheet namanya WA1. Nah, ini contoh database saya ya. Ini akan saya cek nanti dan nanti hasilnya seperti apa. Apakah aktif atau tidak, yang aktif berapa, yang tidak berapa. Ini saya lihat ke bawah itu sampai jumlahnya adalah 5.000 kontak, 5.000 nomor HP ya. Di sini sampai 5.000 totalnya. Dan ini ada beberapa nanti yang nomor WA, ada yang tidak atau yang bukan. Ya, nanti kita cek hasilnya seperti apa. Ini formatnya sudah sesuai ya. Di depannya pakai 628 semuanya. Oke, nanti akan saya cek dengan nama sheet-nya adalah WA1. Oke, saya tutup dulu file servernya. Nah, kemudian kita buka aplikasinya. Aplikasinya namanya adalah Dewa Auto yang ini ya. Silakan dibuka, klik yes. Kita tunggu sampai loading dan aplikasinya terbuka. Nah, kalau sudah terbuka nanti masuk ke menu Grab kontak. Nah, Grab kontak, pilih nama tabel. Nah, nama tabelnya tadi adalah WA1 ya. Kita lihat di sini, ini aplikasinya sudah terbuka. Kita masuk ke menu Grab kontak. Yang ini, Grab kontak. Menu yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang Grab kontak ya. Nah, di sini. Terus kemudian silakan pilih nama tabel. Tadi saya namai tabelnya adalah WA1. Nah, di sini, WA1. Seperti ini ya. Kalau misalkan di nama tabel kok tidak muncul, nama sheet yang sudah kita buat, itu biasanya penamaan kolomnya tidak sesuai. Tadi kan harusnya ada kolom ID, kontak, name, status, kategori, deskripsi, email, dan website. Kalau
ada salah satu kolom saja yang nggak ada, biasanya di sini nggak muncul. Nah, makanya tadi saya bilang untuk penamaan kolom itu wajib sama. Walaupun untuk nama status itu masih kosong, nggak ada isinya, nggak apa-apa ya. Oke, saya pilih yang tabel WA1, maka otomatis akan muncul data kontak yang tadi ada di sheet WA1 ya. Di sini bisa dicek untuk jumlah totalnya ada 5.000 kontak. Nah, kita akan cek 5.000 kontak ini yang WA berapa, yang tidak WA atau bukan nomor WA berapa ya. Itu ada fiturnya ya. Oke, setelah kita pilih tabelnya, kemudian klik tombol cek WA aktif dan get business profile. Nah, di sini akan ada tombol cek WA aktif dan get business profile. Kalau cek WA aktif itu akan mengecek apakah nomor yang ada di sini itu nomor WA atau bukan. Nanti munculnya di status WA aktif dan WA tidak aktif. Terus kemudian get business profile itu untuk menunjukkan bahwa nomor-nomor ini apakah nomor WA bisnis atau bukan. Itu ditandai dengan adanya isian kategori, deskripsi, email. Kalau nomornya nomor WA bisnis, maka otomatis di bagian kolom-kolom berikutnya ini itu akan ada isinya. Ya, akan ada isinya. Itu adalah nomor WA bisnis. Kalau masih kosong atau nggak ada isinya, ya berarti itu nomor biasa saja atau standar ya. Oke, setelah nanti kita cek WA aktif dan get business profile, baru ketahuan ya. Oke, sekarang saya coba cek WA aktif dari database yang saya sudah punya. Saya siapkan sejumlah 5.000 kontak. Nah, di sini mungkin untuk selesainya butuh waktu sekitar 1-2 menitan ya. Silakan ditunggu saja, tergantung spek dan tergantung koneksi juga. Oke, saya klik cek WA aktif. Nah, ini sudah selesai. Saya butuh waktu sekitar 1 menitan, 1-2 menit untuk mengecek 5.000 kontak. Di sini sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan di bagian kolom status, ada yang WA tidak aktif, ada yang aktif. Nah, ini sudah ketahuan ini, ya kan? Ada yang tidak aktif, ada yang aktif, seperti ini ya. Ini acak, ada yang aktif, ada yang tidak aktif, dan seterusnya. Oke, nah terus selanjutnya adalah kita akan menghapus nomor-nomor yang tidak aktif. Jadi yang tidak aktif kita buang saja, kan memang nggak diperlukan ya. Nah, maka caranya adalah cara menghapus nomor yang tidak aktif di sini. Kita bisa menceklis satu-satu, checklist satu-satu kayak gini, yang tidak aktif. Terus, atau bisa juga, kalau misalkan datanya banyak sampai ribuan kayak gini, itu kan kelamaan kalau nyeklis satu-satu. Nah, kita bisa lakukan cara seperti ini. Di bagian search di sini, kotak pencarian, ketik saja tidak aktif, kayak gini. Tidak aktif. Nah, seperti ini ya. Ketik saja tidak aktif. Kemudian setelah ketik tidak aktif, dipencet enter. Nah, pencet enter di tombol keyboard ya. Nah, maka otomatis semua yang berisi tulisan tidak aktif akan terseleksi. Ya, terseleksi atau terchecklist ya. Nah, di sini ada keterangan 1437 baris telah dipilih. Artinya ada 1437 nomor yang tidak aktif di WA-nya. Ya, jadi dari 5.000 itu ada 1437 yang bukan WA. Seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang tidak aktif otomatis akan terchecklist. Kita nggak perlu nyeklis satu-satu ya, kelamaan kan. Oke, ini sudah terchecklist semua nih yang tidak aktif. Kemudian kita hapus. Ya, kita hapus yang tidak aktif dengan cara di bagian atas akan ada tombol delete raw di sini. Ada delete raw artinya menghapus semua yang terchecklist. Nah, yang terchecklist adalah nomor yang tidak aktif, artinya nomor yang tidak aktif di WA akan di-delete. Saya klik delete raw. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini juga menunggu agak lama ya, jadi nggak langsung hilang. Nah, ini sudah ada tulisannya sukses menghapus. Artinya sekarang tinggal sisanya adalah yang aktif semuanya. Nah, seperti ini. Ini udah aktif semua nih. Nah, kemudian tadi ada tombol get business profile. Nah, get business profile ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah nomor WA ini nomor WA bisnis atau bukan. Tinggal klik saja, maka otomatis nanti kalau muncul kategori atau deskripsinya itu berarti itu nomor WA bisnis ya. Kalau yang masih kosongan semuanya ya berarti nomor biasa. Saya coba klik get business profile.
Nanti di sini kelihatan yang WA bisnis itu berapa. Ini ya, ada nomor yang selalu bertambah di sini, lagi ngecek. Dari sekitar tadi 3000 berapa 3600-an mungkin, itu ada sekitar di sini sudah sampai 200 ini ya, mungkin 200 berapa ini lebih yang merupakan WA bisnis. Nah, kita cek, kita tunggu sampai di sini prosesnya selesai. Ditunggu saja karena ini juga membutuhkan waktu ya. Mungkin nunggunya bisa 1-2 menitan. Ditunggu saja, ini masih proses 200, udah hampir 300. Nah, oke, seperti ini sudah selesai. Saya membutuhkan sekitar 1-2 menit, 1-2 menitan ya. Nah, di sini ada keterangan ya, di bagian kategori itu ada isian. Kalau yang ada isiannya seperti ini namanya nomor bisnis ya. Kalau yang nggak ada atau kosong, itu berarti nomor biasa. Itu untuk ngecek WA-nya WA bisnis atau tidak saja. Oke, seperti itu untuk pengecekan bisnis profile atau nomor WA bisnis. Terus kemudian ini wajib disimpan kembali ya. Jadi kalau sebelumnya itu kan tercampur, mana yang aktif mana yang tidak kan jadi satu. Nah, sekarang sudah aktif semua. Ini nanti kita simpan dengan nama yang lain. Jadi nanti silakan edit nama tabel, terus tidak boleh pakai spasi, terus save kontak. Di bagian tabel di atas di sini, ini kan tadi kan WA1. Ini jangan jangan disamakan lagi gini. Ini harus diganti, diedit. Nah, dieditnya terserah. Misalkan saya tambahi jadi WA1 aktif, misalkan lagi gini, boleh, nggak apa-apa. Yang penting beda dengan yang tadi sebelumnya, nggak boleh sama ya. Jadi harus dibedakan. Misalkan tambahi kata aktif kayak gini. Terus tidak boleh ada spasinya ya. Jadi cukup jadi satu kata saja, terus tidak boleh pakai spasi, terus ditambahi misalkan aktif atau oke atau apalah, terserah, bebas ya. Ini setelah tabelnya diisi seperti ini, diedit, kemudian save kontak atau disimpan ya, disimpan. Nah, setelah disimpan ada pertanyaan, apakah Anda akan menyimpan ke database ya. Kalau yes, nanti simpannya ke tabel data atau Excel ya. Terus kalau pilihnya no, nanti masuknya ke file txt atau file notepad. Nah, misalkan saya mau nyoba simpan ke txt dulu. Saya pilih no. Nah, no, nanti kita akan diarahkan ke penyimpanan file ya. Saya coba simpan di... Nah, seperti ini. Saya masukkan katanya, kata penyimpanannya ya, nama filenya. Terus save. Nah, ini sudah tersimpan. Silakan nanti bisa dicek di folder desktop install Dewa ya. Ini sudah tersimpan dalam bentuk txt. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini file txt-nya saya buka. Nah, seperti ini nih hasilnya. Nah, ini kan nomornya dalam bentuk txt ya. Terus kemudian kalau saya pilihnya yes. Nah, kalau pilihnya yes, nanti hasilnya seperti ini. Save kontak, terus pilih yes ya. Pastikan tadi sebelum klik save kontak, di bagian tabelnya harus dibedakan. Saya tambahi kata aktif ya, wajib beda, nggak boleh sama. Kalau sama, nanti ada peringatan nama tabel tidak boleh sama. Saya save kontak, terus pilih yes. Nah, kalau pilih yes seperti ini, itu nanti akan tercipta atau terbentuk sebuah sheet baru atau halaman baru, tabel baru ya. Tabel baru dengan nama WA1 aktif. Dan isinya adalah nomor-nomor yang aktif saja, yang tidak aktif itu sudah ke delete. Nah, di sini ada keterangan sukses menyimpan 3563 record. Berarti ada 3500 nomor yang aktif dari tadi pengecekan 5000 kontak ya. Jadi untuk pengecekan 5000 kontak mungkin butuh waktu sekitar maksimal 5 menit lah ya, 5 menit untuk 5000 kontak. Kalau misalkan teman-teman punya data sampai puluhan ribu, ratusan ribu ya tinggal dikalikan saja atau dibagi dengan jumlah per 5000. Nah, untuk pengecekan maksimal per 5000 kontak aja ya. Jadi untuk per sheet-nya atau per tabelnya itu per 5000. Kalau misalkan ada 20.000 ya berarti dibagi 4 supaya nanti proses loadingnya tidak terlalu lama. Nah, ini tadi kan saya cek 5000 kontak. Kalau sudah di oke saja. Nah, untuk nomor yang aktif ini tersimpan di mana? Tersimpan di file server juga sama kayak tadi. Nah, untuk membukanya silakan tutup file aplikasinya dulu.
Kemudian silakan cek di file server yang ini, file server. Tadi kan ada sheet yang WA1 ya. Kita coba cek hasilnya seperti apa. Nah, ini nomor mentahnya seperti ini yang belum dicek tadi. Jumlahnya 5000 kontak seperti ini. Terus kemudian sekarang saya coba cek di sebelahnya. Akan ada satu tabel baru atau sheet baru yang namanya adalah WA1 aktif. Dan ini isinya adalah ini nomor WA yang aktif semua ya. Jadi yang tidak aktif itu sudah saya delete tadi, sudah dihapus. Dan ini adalah nomor WA aktif semua seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini dijamin aktif. Ini silakan dicek saja, dibuktikan apakah ini aktif apa enggak. Itu pasti aktif ya. Oke, seperti itu saja untuk langkah-langkah pengecekan atau sortir WA aktif atau tidak. Bagi teman-teman yang mau mengecek, bisa menggunakan aplikasi Dewa. Tapi kalau misalkan cukup datanya sebentar atau kecil sedikit ya, silakan boleh mengirimkan ke saya. Database-nya nanti akan saya cekkan, bisa, nggak apa-apa. Saya terima jasa untuk pengecekan nomor WA aktif. Silakan kontak saja nomor saya yang ada di deskripsi gitu ya. Silakan ditunggu dan semoga berhasil. Seperti itu saja untuk tutorial kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.